Komunitas Indonesia Financial Educator Community itu komunitas para praktisi keuangan yang kita punya tujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia itu terampil mengelola keuangan itu secara mandiri. Kita berdiri dari tahun 2017 dan diprakarsai oleh 8 orang termasuk saya salah satu co-founder di Indonesia Financial Educator Community. Visi dari IFEC sendiri atau Indonesia Financial Educator Community adalah terwujudnya masyarakat terampil finansial yang tahu dan mampu mengelola keuangannya secara mandiri dan secara bijak ya, sehingga tercapainya kesejahteraan secara ekonomi. Kalau program kita ada banyak, kebetulan kita punya program itu setiap hari Sabtu, itu rutin webinar kita tentang gimana cara kelola uang. Terus ini yang terkait dengan pengelolaan keuangan itu biasanya kita juga undang para narasumber itu di bidangnya masing-masing ya. Contohnya di partner kita adalah institusi atau lembaga keuangan atau mungkin platform keuangan. Peserta webinar itu perkembangan juga bagus ya, antusiasme mereka sangat tinggi karena ternyata memang banyak sekali orang tuh yang ingin tahu tentang gimana cara kelola uang. Karena pengelolaan keuangan itu terus terang sih memang nggak diajarkan di kurikulum kita. Karena dari dulu sampai sekarang di sekolah itu contoh ya, sekolah secara akademik mengajarkan kita bagaimana untuk pintar, untuk punya pengetahuan yang baik sehingga kita dapat produktif nantinya. Namun tidak diajarkan itu gimana cara kelola pengeluaran dengan baik. Jadi memang artinya di sini banyak orang yang mampu untuk menghasilkan income, tapi tidak banyak orang yang mampu untuk mengelola pengeluaran dengan baik. Kalau kita lihat bagan di sini, saya akan share screen. Nah ini sebenarnya kalau kita survei itu di tahun tersebut 2016 mungkin bahkan nggak beda jauh sampai sekarang, itu populasi Indonesia yang mengerti konsep hidup sejahtera itu hanya 7%. Nah, dari itu 93% itu kemana? Itu ya mereka seadanya aja, punya pengetahuan yang seadanya, ya punya duit, kalau ada sisa ya ke investasi dan terus dikembangkan. Tapi mereka nggak berpikir resiko-resiko yang ada ke depannya. Nah, ini cara kelola uang yang singkat aja. Nah ini yang pasti kita perlu membekali masyarakat Indonesia tentang kemampuan untuk mengelola pengeluaran. Nah berangkat dari sini. Ini mindset ini fundamental. Sebelum lari ke teknis, saya biasanya berikan mindset ini sebenarnya sudah ada dari dulu ya. Orang tua zaman dulu juga udah tahu kok, udah sering bilangin anaknya biasanya kalau punya uang ya ditabung dulu gitu ya, karena ada pepatah hemat itu pangkal kaya, dibilang gitu. Tapi makin kesini kita melihat ya dengan pengetahuan yang ada, dengan pendidikan yang ada, makin kesininya dunia itu kan berubah, mindset juga kita mesti betul-betul tepat gitu. Nah kalau dilihat dari pengelolaan keuangan ya, ini sumbernya dari FPSB Indonesia sebetulnya, Financial Standard Board Indonesia, Financial Standard Board Financial Planning Indonesia. Nah, ini contoh misalnya ya. Nah kalau kita punya uang, itu kan tentunya dipotong pajak dulu Mbak. Ya, selanjutnya ada yang amal ya, maksudnya ada yang berikan zakat, terus ada yang perburuan kalau yang umat muslim, terus kita juga perlu dana darurat yang saya bilang tadi, dana-dana yang diperlukan dalam kondisi mendadak dan dari duga-duga gitu, bukan untuk sakit. Artinya dana-dana memang itu dikeluarkan memang khusus buat dana cadangan. Kalau kita di PHK itu yang paling ekstrim sih, atau mungkin bisnis lagi nggak bagus, kita perlu ketahanan ini. Nah, besar kita masih tahu kalau yang udah nikah itu kan kurang lebih sekitar 12 bulan dari pengeluaran bulanan ya, gitu. Apalagi rumah perlu direnovasi, musim hujan, contoh kebanjiran atau mungkin bocor semua, itu tentunya nggak kecil ya yang diperlukan. Gitu. Nah, terus mungkin ada mesti bantu keluarga yang
lagi sakit di luar kota, mungkin jauh atau mungkin keluar negeri dengan kebutuhan yang sangat darurat gitu ya. Nah, itu kan dana-dana yang kita nggak duga gitu. Nah itu perlu ada. Nah besarnya berapa yang tadi? Kalau belum nikah mungkin 6 bulan dari pengeluaran cukup, tapi kalau yang udah nikah minimal tuh 12 bulan dari pengeluaran bulan. Dan ini disesuaikan juga, nggak semua orang kondisinya itu nggak sama. Kita perlu sesuaikan. Nah ini ada hutang. Jangan sampai kita nggak punya dana darurat, lalu kita mengandalkan penghasilan bulanan yang ada. Nah sehingga kalau misalnya memang kondisi yang terdesak itu diperlukan dana, kalau kita nggak punya dana darurat, itu biasanya hutang. Nah larinya ke sini Mbak Tina. Kalau udah hutang, nah ini kembali lagi, kita perlu tahu porsinya berapa, maksimal kan 35%. Nggak boleh nggak boleh lebih. Yang ideal sih seperti itu, memang nggak bagus sih, cuma memang kita mengacu pada kondisi keuangan yang sehat. Nah selanjutnya proteksi harus ada, entah itu BPJS atau asuransi pribadi. Terus boleh orang lari ke investasi ya, minimal tuh ya 10% lah gitu dari income, boleh lebih. Nah sisanya itu biaya hidup, ada kebutuhan, ada gaya hidup ya. Kalau kebutuhan yang mendasar lah gitu, mendasar ada tambahan juga. Dan gaya hidup ini boleh 15% aja kok ya. Kalau kebutuhan hidup 30% maksimal dari penghasilan. Cara kelola uang, maka dari situ dapat disimpulkan hemat bukan hemat lagi pangkal kaya, tapi boros mengeluarkan uang di pos-pos yang tepat, itu pangkal sejahtera. Tantangannya kita perlu menahan nafsu ya gitu. Jadi kita perlu tahu betul skema tadi, sehingga kita punya tujuan keuangan yang jelas. Sebelum kita punya tujuan keuangan yang jelas, kita jadi tahu dulu ya, karena kita menyadari, karena punya pengetahuan, jadi kita menyadari bahwa keuangan kita sehat apa enggak sih. Nah, tantangan kita ini sebagai komunitas IFEK atau Indonesia Financial Educator Community, bagaimana tuh membuat orang tuh membangun self awareness, jadi membangun kesadaran gitu ya, bahwa ini tuh penting. Kalau bukan kita siapa lagi Mbak, karena kita adalah para praktisi gitu. Kita punya rencana ke depan tetap akan masif adakan webinar ya. Jika diperlukan kita mengadakan kelas-kelas khusus bagi bagi orang-orang yang sudah memerlukan hal yang lebih expert lagi gitu. Jadi dari fundamental, mindset, terus menengah sampai dengan expert, dan kita terus maju untuk mengedukasi mereka gitu ya, supaya masyarakat Indonesia itu terampil mengelola keuangannya itu dengan baik, dengan bijak, dan secara mandiri gitu. Dan kita juga terus kembangkan komunitas ini ya, baik dari anggota gitu ya, dari followers kita gitu ya, supaya mereka juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan, dan edukasi itu jalan sehingga nyampe pesannya kita bisa deliver ke masyarakat Indonesia. Dan tujuannya kembali lagi gitu, membuat bangsa Indonesia itu terampil secara mandiri ya, mengelola keuangannya dengan bijak dan betul-betul memang secara mandiri, tanpa mungkin nantinya ya, tanpa bantuan pihak lain lagi. Kalau kita menempatkanlah uang Anda di pos-pos yang ideal, maka jadilah Anda sejahtera.